Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast Kanza. Dalam episode kali ini, mari kita eksplorasi mengapa pengembangan indikator PDB syariah menjadi begitu penting. Bukan hanya sebagai penguat ekonomi dan keuangan syariah, tetapi juga sebagai penyumbang berharga bagi basis statistik nasional oleh BPS. Memangnya bagaimana bisa pembangunan ekonomi syariah di Indonesia berkaitan erat dengan dunia statistik? Nah, data statistik bukan hanya sekedar angka, tetapi kunci utama dalam perencanaan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kinerja ekonomi syariah. Kita akan mengupas bagaimana penggunaan data statistik bisa mengoptimalkan pembangunan ekonomi syariah, memastikan kebijakan yang efektif, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di sektor ini. Dan tentu saja, mari kita lihat bagaimana undang-undang dan regulasi pemerintah memberikan landasan hukum bagi Badan Pusat Statistik sebagai inisiator koordinasi, kerjasama, dan pembinaan statistik. Ekonomi syariah dengan nilai-nilai dan prinsip Islamnya tidak hanya mencakup sektor ekonomi real, tetapi juga keuangan dan filantropi. Yuk kita bahas bagaimana fokus utamanya. Fokus utamanya adalah menciptakan kesejahteraan sosial melalui alokasi sumber daya yang seimbang dan distribusi yang adil, mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melibatkan larangan riba, maisir, goror, haram, dan zolim. Nah, kita akan menyelami proses pengembangan indikator PDB syariah yang merujuk pada kerangka kerja internasional dengan Badan Pusat Statistik menggunakan General Statistical Business Process Model atau GSBPM sebagai alat untuk penyelenggaraan statistik. Dengan 8 prinsip, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan hingga mengumpulkan masukan evaluasi, tahapan GSBPM ini menjadi fondasi bagi penghasilan data statistik yang berkualitas secara internasional. Ayo sambut informasi seru ini dalam podcast kita hari ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia adalah Produk Domestik Bruto atau PDB. PDB mencerminkan nilai tambah dari seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, dan kita bisa melihat struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dengan menghitungnya melalui pendekatan produksi dan pengeluaran. Namun, bagi kita yang tertarik pada kinerja ekonomi syariah, ada indikator khusus yang patut diperhatikan, yaitu indikator aktivitas usaha syariah atau AUS. AUS menjadi proksi PDB syariah, diarahkan untuk mengukur kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap PDB nasional. Teknisnya, AUS mencerminkan nilai tambah bruto ekonomi syariah yang merupakan output bruto dikurangi pengeluaran terkait produksi. Memangnya apa manfaat dari indikator nilai tambah bruto ekonomi syariah? Nah, indikator ini memberikan pandangan menyeluruh tentang pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tak hanya itu saja, indikator ini juga mendukung inklusivitas finansial dan mendorong pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan etis. Jadi, secara sederhana, nilai tambah bruto ekonomi syariah menjadi ukuran kuantitatif yang mencerminkan total nilai tambah ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, selanjutnya kita akan membahas rangkaian tahapan yang sangat menarik terkait pengembangan indikator aktivitas usaha syariah atau AUS sebagai proksi produk domestik bruto atau PDB syariah. Mari kita mulai dari awal. Tahap yang pertama dalam pengembangan PDB syariah membahas pemetaan ruang lingkup indikator tersebut. Lanjut ke tahap yang kedua, di mana klaster yang menjadi komponen indikator PDB syariah ditentukan dengan cermat. Tahap ketiga berkaitan dengan identifikasi cakupan klaster PDB syariah yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses selanjutnya melibatkan koordinasi yang erat dengan kementerian dan lembaga terkait pada tahap keempat untuk memastikan ketersediaan data pendukung yang akurat. Kemudian pada tahap kelima dilakukan penyusunan PDB syariah berdasarkan standar internasional yang berlaku. Pada tahap keenam, kita memasuki ke dalam analisis statistik terhadap indikator PDB syariah untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, diusul oleh tahap ketujuh yang mencakup proses diseminasi dan publikasi indikator PDB syariah agar informasinya dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak.
Last but not least, tahap ke-8 membawa kita pada evaluasi mendalam terhadap indikator PDB Syariah yang telah dikembangkan. Ini tentu menjadi langkah kritis untuk memastikan relevansi dan kualitas indikator tersebut. Simak terus podcast ini untuk mendapatkan wawasan lengkap lainnya mengenai ekonomi makro Islam. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.